Halo Maxian, hello traders, kembali lagi bersama saya Geraldo Covid, market analyst dari PT Maxco Futures. Tentunya di setiap hari Senin saya akan memberikan market outlook untuk seminggu ke depan. Tentunya di hari Senin ini kita akan melihat seberapa besar volatilitas yang mempengaruhi pasar tentunya, dan kita akan mengecek dari sisi DXY, kemudian dari sisi gold, kemudian dari sisi market yang forex, dan mengenai indeks juga. Oke, tanpa langsung berlama-lama saya akan mulai saja untuk dari DXY terlebih dahulu untuk melihat seminggu ke depan seperti apa sih target daripada DXY itu sendiri ya. Saya akan melihat dari sisi DXY terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi DXY ataupun potensi yang bisa tercipta dari DXY ini, kita melihat bahwa kalau dari weekly ini masih menunjukkan pergerakan yang sangat-sangat bullish trend ataupun belum ada pelemahan sama sekali dari sisi DXY ini sendiri. Dan dari sisi weekly, kalau kita melihat target daripada tercapainya ini masih ada potensi untuk bisa tercapai hingga ke area 105 ya, ataupun di 106.300, dimana ini merupakan target tercepatnya daripada pergerakan DXY untuk di minggu ini. Dan kalau misalnya masih menunjukkan potensi yang masih terus higher high seperti ini, masih ada potensi untuk ke 106.300. Ini secara weekly ya tentunya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara daily time frame, tentunya di daily time frame ada beberapa resisten yang harus dilihat terlebih dahulu untuk bisa ke area 106, di mana resisten pada area ini di 105.800 merupakan resisten yang memang sempat terjadi highest yang cukup kuat. Dan ketika resisten ini menyentuh di 105.800 terjadi pelemahan yang signifikan ya, yang terjadi pada bulan Maret 2023 hingga pada bulan Mei 2023. Jadi untuk outlooknya adalah secara weekly memang masih ada potensi untuk ke area 106, tapi secara daily time frame atau melihat seminggu ke depan masih ada potensi untuk bisa ke 105.800. Kemudian kita akan cek dari sisi XAU-USD tentunya ya, bahwa kita tahu bahwa karena DXY terjadi penguatan yang secara signifikan, kalau kita lihat secara daily ini masih terjadi pelemahan yang signifikan juga terhadap gold, apalagi dari trendline yang kita cek ataupun kita lihat ini masih still on bearish ya. Tapi kita harus tahu di mana area yang oke untuk kita melakukan peluang buy ataupun melakukan opportunity dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Nah, kalau saya melihat ada beberapa area support yang bisa dijadikan patokan untuk kita mengambil view daripada gold market ini sendiri ya. Mungkin kita bisa menunggu area masuk di 19.15 itu pada support di bawah sini, ataupun pada range di area sini ya, itu di 119. Jadi antara range 119 hingga saya akan ulang ya untuk XAU-USD. Kita akan melihat pergerakan dari XAU-USD ini seperti apa ya. Dan kalau misalnya kita melihat XAU-USD pada saat ini pergerakannya dikatakan masih seperti bearish trend. Kenapa? Karena DXY ini masih terjadi potensi penguatan yang kita tahu tadi. DXY masih ada potensi untuk menguat ke 105.800 hingga area 106.300. Kemudian kita akan melihat dari sisi XAU-USD, kalau secara daily time frame ini masih sesuai dengan outlooknya bearish trend, dan mungkin kita akan mengambil opportunity yang bisa kita ambil terlebih dahulu secara jangka pendeknya ya. Dimana kalau kita lihat daripada gold ini masih ada potensi di 1916 ataupun di 1919 ini untuk mengambil opportunity buy area ya. Kenapa? Karena harga masuk pada area support yang sebelumnya sempat terjadi dan kemudian terjadi correction. Nah, correction ini ketika correctionnya sudah berakhir, maka kita bisa memanfaatkan peluang buy kembali untuk terjadi penguatan sementara ya. Nah, untuk penguatan sementara kita targetkan ke 1935, itu terletak pada resisten di area ini. Dengan potensi ini kita bisa mendapatkan harga rendah untuk melakukan buy. Tapi untuk outlook jangka panjang, kalau melihat dari bearish trend yang masih cukup kuat, kalau ini 1916 ditembus,
maka bisa kembali lagi ke area 1904. Jadi kita terus berhati-hati, selama DXY masih menguat maka potensi gold juga masih bisa melemah, seperti itu ya. Kemudian kita akan cek dari sisi market yang lain, tentunya kita akan cek dari Euro USD untuk mengetahui pergerakan dari Euro USD ini seperti apa ya. Kalau kita lihat secara daily time frame, ini masih masuk dalam bearish trend yang berkepanjangan ataupun masih ada potensi untuk melemah. Dan kalau kita lihat secara jangka pendeknya, jika area support ini ditembus maka akan kembali terjadinya pelemahan. Nah, target pelemahan daripada Euro USD ini masih akan signifikan melemah ke area 106.171 ya. Tapi jika area ini terbentuk swing low yang baru pada area ini, karena ini letaknya tepat dengan area golden ratio ini, maka ada potensi untuk terjadi penguatan ke 106.729 seperti itu ya. Kemudian kita akan cek dari sisi US oil seperti apa. Kita akan cek ya dari sisi US oil. Nah, US oil kembali terjadi penguatan yang signifikan pada siang hari ini. Tapi kalau kita bicara secara long termnya ataupun daripada oil ini, masih ada potensi penguatan karena bullish trendnya masih cukup kuat dan di A4 masih menunjukkan terjadinya penguatan. Jika resisten di 91 ini ditembus, maka akan kembali mencoba ke area 91,8 hingga area 93,2 karena oil ini masih terjadi penguatan, dan penguatan oil masih akan terus naik hingga 92,57, dimana ini merupakan target area terdekat daripada oil. Nah, untuk yang terakhir kita mungkin akan cek dari sisi Hang Seng itu sendiri ya. Kita akan melihat dari sisi Hang Seng seperti apa tentunya. Nah, kalau kita lihat Hang Seng masih terjadi pelemahan yang signifikan ataupun ekonomi China belum menunjukkan tanda-tanda untuk kembali menjadinya bullish trend, apalagi bearish trend di sini masih cukup kuat. Kita masih akan menunggu area swing low yang cukup tepat pada area ini. Jika swing low itu sudah muncul, maka kita bisa melakukan buy on weakness ya, ataupun kita akan melakukan buy on strength, dimana ketika melihat potensi daripada Hang Seng ini mungkin masih akan mengincar area 17.000 yang bertepatan dengan adanya resisten become support pada area ini. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dikarenakan DXY terjadi penguatan yang signifikan, makanya beberapa market masih mengalami pelemahan karena dolarnya itu sendiri masih terjadi penguatan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Tentunya untuk Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyaksikan Market Outlook di minggu ini. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu like dan subscribe channel ini agar selalu Bapak Ibu mendapatkan Market Outlook seputar minggu ke depan. Nah, mungkin saya pamit undur diri dan sampai jumpa di minggu depan.